Nah, ini ada motor Jupiter Jet lagi, teman-teman ya. Kemarin Jupiter Jet, sekarang Jupiter Jet lagi ya, teman-teman. Ini suaranya sangat kasar banget ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa dengarkan ya, ini sangat berisik suara palu ya, suara kunci ini atau suara orang mengetuk pintu ya, tok 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 tok. Bunyinya itu seperti itu ya, teman-teman. Parah ini ya, kasar banget pokoknya ini si motornya. Dan setelah saya mendengarkan, ini suaranya di bagian kopling ya, teman-teman. Ini suara seperti ini jika teman-teman mengalaminya, ini di bagian kopling ya. Ini bukan stang piston ya, atau stang seher, bukan juga piston ya, teman-teman. Ini suaranya suara tok-tok seperti ini di bagian koplingnya, teman-teman. Sangat kasar ya ini, teman-teman. Nah, ini saya buang olinya dulu, teman-teman. Olinya dibuang dulu ya. Dari pembuangannya di sebelah kiri. Nah, setelah olinya dibuang, sambil nunggu olinya keluar semua, jadi langsung dibuka satu persatu ya, dari knalpot, engkol, sama kabel koplingnya. Nah, untuk kasus seperti ini lumayan banyak ya yang saya temukan di lapangan, teman-teman. Di lapangan untuk kasus seperti ini sangat banyak pokoknya ya, saya jumpai atau saya temui. Koplingnya sih ini masih normal ya, teman-teman, cuman untuk koplingnya atau fibernya ini, kapas kopling tidak selip ya. Tapi ini kendalanya suaranya itu sangat kasar, teman-teman. Tadi juga bisa didengarkan ya, sangat kasar, tok 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 seperti itu, teman-teman. Oke, langsung dibuka ya, satu persatu. Ini sudah saya melakukan pembukaan di bagian baut bloknya. Nah, kita buka, teman-teman. Apakah giginya sudah ada spasi jauh ya, atau ada yang kendor? Oh, ternyata ini ada yang kendor. Nah, di sini, teman-teman. Nah, di bagian mangkok ganda atau mangkok otomatis ya, ini tidak kencang, teman-teman, ada spasi ya. Kalau untuk giginya ini lumayan lah, masih bisa dipakai, cuman itu ada speleng ya di bagian mangkok otomatis ya, ada speleng di bagian depan, teman-teman. Oke, jangan lupa yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu, teman-teman, biar saya makin semangat untuk membuat videonya. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya yang baru. Oke, lanjut lagi ke motornya, langsung buka per koplingnya, teman-teman. Per koplingnya langsung buka. Nah, masalahnya itu ada di rumah kampas ya, atau mangkok otomatis. Ini saya buka dulu.
Oh, dan ternyata ini tidak ada ringnya teman-teman yang di dalamnya ya. Yang ring yang sebelum bos cage di situ ada ring yang lebar di dalam teman-teman. Nah, di sebelah sini itu ada ring ya. Tapi ini tidak terpasang jadi otomatis tidak kepres ya. Karena si kampasnya terlalu dalam atau dudukan segitiganya itu terlalu dalam. Ini saya akan coba dulu menggunakan ringnya. Biasanya ini suka berhasil teman-teman kalau pakai ring tipis ditaruh di luar juga di rotor oli itu suka bagus. Dan ternyata ini sudah beres teman-teman ya. Ini saya tidak membuka lagi elasan, tidak ditambah ring dari dalam. Saya menambahkan ringnya itu di luar. Jadi biar tidak dibongkar lagi elasannya ya. Jadi saya nyari cepat, nyari simple, tapi hasilnya lumayan ya teman-teman. Hasilnya juga sama saja. Untuk hasil lumayan bagus teman-teman. Ya bukan lumayan lagi, ini pokoknya hasilnya sama ya. Yang memakai ring di dalam juga. Nah ini saya tambahkan ring ini saja teman-teman. Ini saya cabut dulu ringnya, saya perlihatkan. Nah saya cuma kasih ring di sini saja ya teman-teman. Karena ini yang di dalam tidak ada kan. Nah di situ seharusnya ada. Nah sekarang saya pindahkan di sini. Tapi ini bukan ring aslinya ya. Yang penting ringnya itu masuk ke bagian truk asnya. Nah, langsung kita pasangkan teman-teman ya untuk melakukan pengetesan. Di pabrik kayak rek darat dan mau balik tuh. Oh, ini target dari warung apik itu. Karang ngaroko ada. Nah, lanjut pasang kembali teman-teman bagian-bagian koplingnya ya. Di ini ringnya pasang, kemudian murnya ya. Kita langsung pasang dan kencangkan ya teman-teman. Nah, sekarang sudah tidak ada spasi ya. Ini sudah kencang berarti teman-teman. Sudah bagus pokoknya teman-teman. Langsung pasang plat koplingnya. Ini untuk pemasangannya disilang ya, bagian kampas kemudian plat, kampas lagi, kemudian plat lagi, dan terakhir itu kampas ya teman-teman, kampas kopling. Nah, jadi terakhir itu kampas koplingnya, kemudian pasang tutupnya atau lawan kaki empatnya dan pernya. Pasang satu persatu ya teman-teman. Nah untuk di bagian untuk melakukan pengencangan di bagian per kopling teman-teman harus hati-hati dan menggunakan piling ya. Karena ini rawan patah teman-teman, karena ini baut 8. Pokoknya rawan patah ya.
apalagi motor sudah sering dibongkar dan pengencangannya itu sangat tidak pakai piling ya, pokoknya pengencangannya itu sangat kencang lah pokoknya. Jadi jangan sampai patah ya, karena lumayan susah untuk bukanya. Nah, kemudian ini lanjut ke pemasangan bagian bloknya ya. Kita pasangkan kembali bloknya. Nah, saya tes dulu di bagian koplingnya. Nah, ini sudah main ya, tinggal melakukan pengencangan atau pemasangan bautnya, dipasangkan semua kembali seperti semula ya teman-teman. Nah, nanti kita dengarkan suaranya ya teman-teman. Karena tidak ada spasi lagi, jadi si motor ini bakalan halus ya. Pokoknya ini bakalan halus ya teman-teman, mesin motornya, tanpa melakukan pergantian di mangkok koplingnya atau mangkok kampas otomatis, atau ada yang juga menyebutnya lonceng ya. Saya cuma menambahkan ring satu teman-teman, satu buah ring ya. Si motor ini kembali halus. Pangetakan sang bensin. Sang bensin. Dihanap dirinya nadus. Nah, ini saya sedang memasang selahnya ya, atau engkolnya. Saya kencangkan dulu nih si selahnya dan langsung ya kita tes. Dan kita dengarkan suaranya ya teman-teman. Suara ini pasti halus pokoknya. Tidak seperti tadi ya teman-teman. Kalau tadi kan tok 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 tok. Nah, langsung melakukan pergantian sekalian ya. Sekalian olinya diganti karena ini sudah kental ya, sudah lama, sudah sangat kotor. Pokoknya si olinya sangat hitam pekat ya teman-teman. Ini menandakan olinya sudah lama, jadi saya ganti olinya pakai yang baru ya, biar si motornya ini lebih awet dan lebih enak karena pelumasannya baru. Dan ini saya hidupkan, teman-teman bisa perhatikan ya suara si mesinnya. Nah, kan si motornya itu kembali adem ya teman-teman, tidak seperti tadi pokoknya ya. Alhamdulillah cuma dikasih ring satu ya teman-teman, si motornya jadi halus kembali.
Dan ini ada suara knalpotnya bocor ya teman-teman, suara knalpotnya. Nanti saya akan las juga biar suaranya enak pokoknya, biar tidak beberek-bekan pokoknya mah. Nah, si motornya ini halus kembali ya, tidak seperti tadi. Langsung saya akan memasang si koplingnya teman-teman, si kabel koplingnya nanti saya akan pasang. Nah ini, dan langsung saya akan tes ya, langsung tes. Nah ini sudah enak ya pokoknya si koplingnya. Untuk tadi juga tidak ada masalah sebenarnya di bagian pengoplingan ya, cuma terlalu menarik tadi yang saya cek di bagian sini, terlalu menarik ya, terlalu kencang maksudnya. Jadi di kopling itu selip. Pantesan ada dituyur di girang tadi teh. Oke teman-teman, nah pokoknya langsung saja kita coba. Dan langsung juga yang belum subscribe silahkan subscribe juga. Nah ini langsung kita coba pokoknya teman-teman. Ini saya naruh kamera dulu. Naruh HP dulu ya, biar saat melakukan pengetesan bisa terlihat. Nikmati saja alur ceritanya, syukuri semua apa adanya, jalani saja semua prosesnya, semoga semua baik-baik saja. Wah suaranya juga ini sudah halus ya teman-teman. Dan kemudian untuk bagian koplingnya lumayan enak lah, ini lumayan responsif teman-teman. Untuk di bagian koplingnya lumayan responsif dan empuk ya, karena per koplingnya juga masih standar. Lumayan enak teman-teman tenaganya. Ini cuma saya kurang enak di bagian karburatornya ya, karena ini karburatornya sudah menggunakan karburator bukan aslinya ya, ini bawaan motor Grand teman-teman atau Supra. Jadi si karbonnya ini bukan karbo aslinya ya, ini menggunakan motor Grand atau Supra lah ini teman-teman. Jadi campuran udara sama bahan bakarnya itu tidak pas ya, karena bukan aslinya. Ini harus melakukan penyetelan. Yang penting di bagian koplingnya sudah beres teman-teman, sudah enak dan sudah tidak berisik. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman, jika berkenan. Cuma di bagian karbu. Oke teman-teman ya.